Dan ini alhamdulillah ya, walaupun sedikit gitu ya. Ini ada titipan rezeki, titipan amanah senilai sebesar nominal 200.000 rupiah dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Anugrah ya, toko Anugrah Hijab ya. Mohon diterima Ibu ya. Nuhun ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Dan ini saya tidak sendiri, bisa bersama teman-teman atau sahabat Jugala. Dan ini dengan sama Mang Jody MJ Tasikmalaya, dan terus juga sama Wagaji yang sudah malang melintang di dunia peleteran. Dan sahabat, di video kali ini saya berada di Kampung Ciparai, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya ini Wak ya, saya teh mau menuju kemana ini teh sebenarnya? Mau menuju Ibu Rohayah. Ibu Rohayah? Kenapa? Ada apa dengan Ibu Rohayah? Ibu Rohayah ini itu sangat unik, jarang ya. Unik? Dikatakan unik bukan juga ya. Karena ini suaminya meninggal dunia. Ya. Dan meninggalkan dua anak yatim. Dua anak yatim. Dua anak yatim. Ya. Namanya siapa, Wak? Roni Reno. Roni Reno. Oh. Roni Reno. Berarti kembar. Berarti kembar. Sangat jarang sekali, dan saya juga belum pernah ya. Jadi mau bertemu silaturahmi ke Ibu Rohayah yang punya anak kembar. Yatim berarti Wak ya? Yatim. Kira-kira itu umurnya berapa tahun, Wak? Kalau kemarin kita ngobrol ini mau masuk SD. Berarti sekitaran. Berarti sudah masuk SD. Masuk SD. Umur 7 tahun atau 6 tahun lah sekitaran dah. Nah, gitu. Dan Ibu Rohayah dulu sempat ngobrol ke kita, itu belum mau menikah, katanya pengen ngegedein sana. Gitu ya. Jadi kita mah lanjut sambil jalan aja ya. Untuk menuju ke sana ya. Jadi jalannya ke sini, Wak. Kita teh kan mau nanyain itu Mang Jod ya, siapa namanya itu? Reno Roni kalau ibunya siapa, Wak? Ibu Rohayah. Rohayah. Ini kan jam berapa sekarang, Teh? Jam 10-an lah. Jam 10. Mungkin mudah-mudahan udah pulang ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Wak, itu kayaknya ada yang pulang sekolah. Nah, jadi Mang Jugala, nah ini nih. Ini, Wak. Ini. Ibu, assalamualaikum. Bupi, laras sarang Ibu Rohayah. Oh, ternyata ini, Wak. Jadi sama Wagaji mah udah bertemu. Udah bertemu dulu. Gitu. Ini teh pulang sekolah. Ya. Oh, jadi ini anak kembarnya ini. Oh, namanya yang ini siapa, Bu? Reno. Yang ini? Roni. Jadi jalan kaki. Iya. Pulang sekolahnya jauh nggak? Jauh. Oh, jadi jalan kaki. Kalau rumah Ibu Rohayah jauh dari sini? Jauh. Oh, jadi Wak, lebih itu lagi Mang Jod. Kita ngobrol-ngobrol. Boleh Ibu ya ngobrol-ngobrol di sana? Bu, ngobrol-ngobrol nanti di rumah Ibu. Di sini
panas sekali. Heeh. Oh, Dan si Dedena ini Ini kenapa nangis? nangis? menengnya nangis mungkin. Kenapa Dede Dek mau kenapa? Nangis mungkin panas Panas. atau hayang jajan. Kenapa? Sok aku duluan Ibu, Kita duluan. ikuti, mangga. Sok Nuhun, duluan. mangga. Kayak abi kan itu ibunya. Ini udaranya memang lumayan Cukup panas. panas sekarang, tapi merasa lumayan adem lah di sini mah nya. Dan itu, Wak, apa itu teh, Wak? Nah, itu teh adalah pancalikan. Pancalikan. Heeh. Kalau pancalikan itu tempat apa duduk, Wak? Apa? Tempat duduk, tempat ngareheup kalau orang Sunda Oh. mah, tempat bersantai. Jadi itu bisa dijadikan tempat wisata, Wak? Memang saat ini itu mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Berarti wisata Religi. Oh. Masya Allah. Jadi ini kawan-kawan merupakan salah satu tempat wisata religi Saung Pancalikan ya. Dan Jadi ini teh miliknya siapa Wak ini teh? Kalau miliknya saya kurang tahu, tapi katanya sudah menjadi adat budaya di Oh, desa, adat. sudah menjadi lembaga ini. Berarti Jadi adat ikon budaya lembaga di desa Pakalongan. Jadi ini sudah menjadi ikon profil desa Pakalongan ya. Dan ini yang sebelahnya satu lagi ini apa? Ini adalah tempat kita untuk ngobrol bebas. Nah, kalau yang sebelah sana itu tidak bebas. Tidak bebas. Karena ada Perbedaannya? ada etika lah, ada sopan Etika. santun kalau di sana. Oh, berarti itu Harus ada diatur. Harus diatur. ada apa-apanya di sana ya. Hmm. Kalau di sini tidak ada apa-apanya. Nah, kalau tidak ada apa. Perbedaannya. Perbedaannya. Nanti kalau saya sekarang mah kita lanjut menuju Menuju Silaturahmi. ibu siapa Ibu namanya? Rohaya. Ibu Rohaya. Rasanya itu Ibu Rohaya kalau habis pulang sekolah katanya mah suka ngarit. suka ngarit. Ngari. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ya kan barusan juga Mudah-mudahan udah bertemu kan. Tadi mudah-mudahan jangan dulu berangkat ngarit, tapi asal jangan jauh-jauh lah ngaritnya maksudnya. Supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. sambil kita lihat aktivitasnya Ibu Rohaya. Kang MJ di sini itu kalau sekarang itu cuacanya lagi musim kemarau ya. Musim kemarau dan kelihatan ya dari Sawah-sawahnya itu juga kekeringan. kering. Biasanya ini Oh. sawahnya bagus ya. Bagus ya. Nah, Tetapi ini mah kalau ada hujan doang. hanya hujan doang ini mah. Oh, baru jadi ini bagus sawahnya. kalau ada hujan kiriman bisa dibajak gitu ya. Bisa. Jadi mungkin ya kesehariannya kalau musim kemarau ini kemana ya? Pindah alih mungkin ke hutan ataupun juga ke kebun bukan ke Oh, sawah. Tadi itu Wagaji kemana, Mang Jon? Barusan teh bilang katanya si Uwa teh kebelet Kebelat. pengen ini. Biarinlah Pules. pokoknya mah nanti ketemu di sananya. Dan mudah-mudahan Ibu Rohayanya kan tadi sudah bertemu. Mudah-mudahan ada kalau ngarit atau ngambil rumput juga tidak jauh-jauh lah kita ya. Tidak jauh-jauh. Masih jauh, Mang Jon. Gak tahu ini teh. Nggak tahu Kita- arahnya kemana. Ini kameramen kemana arahnya? Oh, ke sana. Oh, ke sini. Oh, Mang Jon. Nah, dan kebetulan ya kawan-kawan di sini alhamdulillah saya ditemani sama Kang Yan juga lah, dan di sini pun juga ada Kang Asep ini teh. Kang Asep. Jadi dia teh selaku petunjuk ya, putra daerah ini teh. putra Dan daerah. dia juga sebagai ketua Karang Taruna atau ketua pemuda Kang Asep? Ketua. Oh, pemuda, pemuda. Alhamdulillah. Kemana Kang Asep jalannya? Ibu punten. Oh, ke sini. Oh, jadi lewat ke sini. Masya Allah, Kang Asep, dan di sini teh Banyak masih tumpukan banyak tumpuan kayu. Di sini masih pakai kayu bakar. Masih alami ya di sini. Alhamdulillah ya. Jadi Kang MJ-nya di sini mah masih komplit, perkampungannya masih asri ya. kayu. Banyak kandang ayam. Juga. Banyak kandang ayam juga. Wah, banyak ayamnya. Tapi meskipun di sini musim kemarau, rumput-rumput ini masih ada nih, Mang. Masih jauh Kang Asep. Aduh, Oh, sudah dekat ya. udah dekat. Nah, rumahnya yang mana? Oh, yang ini. Oh, Oh, ternyata di Ini. sini. ini halus. Ini hati-hati, Mang Jod. Nah, ini jembatannya pakai bambu ini. Oh, Oh. jadi ini rumahnya Mas Asep. Ini rumahnya ya. Salah. Tadi ketemu di Mudah-mudahan. jalan dan kita langsung menuju. Ada tidak kemana-mana ya, rumahnya. mudah-mudahan. Kang Sep. Oh, ini ada itu.
Oh, ada. Oh, ada kawan-kawannya kebetulan. Aya, Kang. Oh, Aya. Assalamualaikum. Aduh, gini teh kemana-mana, nggak kemana-mana, Mang Jon. Dua Alah, kali kita dua bersalaman kali lagi kita ya sama si bersalaman Ibu. lagi kan kita tadi ketemu di jalan ya. Di jalan. Masya Allah. Jadi sekarang nggak kemana-mana Ibu tehnya. Habis pulang sekolah, Nganterin sekolah nganterin si si Dede. dedeknya gitu ya. Namanya siapa tadi teh? Ibu Ibu Rohaya. Rohaya. Itu nama putranya siapa? Reno Roni. Reno Roni. Oh. Sekarang lagi kemana? Lagi main. Oh, lagi lagi main main. ke bawah. Ya pokoknya mah nanti Kang MJ ya ngobrol-ngobrolnya nanti sama Rona Roninya. Reno Roni. Reno Roni nanti ya kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama ibunya Ibu ya Ibu Rohaya. Iya, kita. Pokoknya mah di sini di mana mau ngobrolnya? Terserah si Ibu aja mau Mau di luar, di apa mau luar. di dalam saja, Bu? Di rumah. Oh, di dalam. Di rumah di siap. dalam. Ya, jadi Kita supaya kita enakan ya. Kita ngobrol di dalam. Di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi kita masuk ke sini langsung ke langsung dapurnya. langsung ke dapur ini mah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa silaturahmi. Silaturahmi sama Ibu Rohaya ya. Ibu Rohaya ini tinggal di kampung, namanya ini kampung apa? Kampung Ciparai. Pekalongan emang ya? Desa Pekalongan. Desa Pekalongan, Kecamatan Sorong Hilir ya. Dan kebetulan pas ke rumah ke sini putra-putranya itu sedang main keluar. Kalau tadi di jalan mah ketemu ya? Ketemu tadi kan mau pulang sekolah. Jadi setiap hari mungkin Ibu Rohaya ibunya itu jajap ya nganterin sekolah ya. Berarti tiap hari. Apalagi si Dede baru masuk sekolah kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Jadi Ibu semuanya anaknya itu berapa? Dua. Yaitu si kembar itu. Oh, jadi baru punya 2. Gak mau nambah lagi, Bu. Jadi cukup 2 ya, emangnya. 2. Jadi betul itu teh yatim, udah yatim? Udah. Oh, jadi suami Ibu Meninggal. Sudah meninggal. Kalau boleh tahu, Ibu, suami Ibu itu meninggal sudah berapa lama, Bu? 4 tahun. 4 tahun? Masya Allah, jadi sudah ditinggalin 4 tahun. Berarti Ibu Rohaya ini menjadi ibu tunggal, seorang ibu tunggal, mengurus putra-putranya yang 2 itu sekitar 4 tahun. Nah, kalau boleh nih kita emang ya pengen tahu. Yang pertama di sini saya Mang Jody dan sama Mang Jugala channel juga pengen tahu ya, pengen bersilaturahmi dan pengen tahu keseharian untuk sekarang ini. Ibu sekarang apa aja, Ibu? Kegiatan atau aktivitas keseharian kemana Ibu sekarang? Iya, di batur. Oh, jadi Di Raka kerja gitu. Oh, jadi kerja, Mang Jon. Oh, jadi kerja apa itu? Damel naon, Bu? Di damel naon? Sawah. Di sawah. Jadi kerja di sawah. Masya Allah. Jadi Ibu Rohaya ini untuk keseharian kerja di sawah tiap hari atau gimana, Bu? Enggak. Oh, ente saban dinten ya. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, Mang Jon ya. Mungkin itu pendapatan kalau per hari itu berapa, Bu? Upahnya buruhna itu sabaraha? 30 40 40 satu hari 30 40 paling besar itu berapa, Ibu? 40 ribu itu ya. juga kalau ada yang nyuruh, berarti tidak tiap hari Ibu ya. Sedangkan untuk kebutuhan Ibu dan kebutuhan siapa namanya, Rona dan Reno dan Roni ya. Itu kan memerlukan biaya tiap hari. Apalagi sekarang putra-putra Ibu itu sekolah ya, masuk sekolah. Nah, untuk biaya masuk sekolah kemarin itu dari mana, Ibu? Ada yang ngasih. Alhamdulillah ya.
Jadi ada yang ngasih ya kawan-kawan. Dan untuk biaya makan dari penghasilan Sawah. serabutan, bisa dikatakan serabutan kan? Ya, tapi mungkin nggak tahu dari mana, dan saya juga melihat di belakang Ibu Rohaya ini ada padi. Nah, ini padi. Ini padi dari mana, Bu? Ini? Dari sawah. Dari sawah. Kalau bahasa Sunda nama merenang hasil gacong, Mas. Hasil gacong. Jadi kuli sama orang lain. Oh. Jadi ibu teh bubu, jantan ibu teh buburu. Non ngarit, ngagebot, panginten di pasihan bangsal. Biasanya sekali ngagebot, sekali gacong, eta sok di pasihan sabaraha kobok ibu? 10 kilo, 15 kilo. Oh, 10 kilo, 15 kilo. Masya Allah. Dan untuk tiap hari ibu ya, mohon maaf banget. Untuk tiap hari ibu makan itu ya, makan biasa berapa kilo atau berapa gelas gitu untuk 3 orang, berarti 3 orang ya di rumah ibu ya. Seep sakumaha ibu teh? Setengah kilo. Setengah kilo. Jadi satu hari itu ya mungkin ya masak sekali masak gitu. Jadi satu hari setengah kilo. Cekap ibu itu? Cekap. Berarti sasasi seep sakumaha? Karena 15 kiloan. Yalah kurang lebih lah segituan. Satu bulan berarti 15 kilonya. Dan biasanya kalau makan apalagi si dedenya ya Reno Roni itu kan masih kecil. Ya itu enggak seberapa kalau makannya. Mungkin itu lebih banyak jajan. Apalagi di usia seperti itu, Mang Jod. Jadi masak sedikit juga ya kalau Ibu Rohaya mungkin makan digedein gitu ya. Dan kalau anak-anak kan pinginnya jajan tiap hari ya Bu ya. Jadi jajan. Jadi sedangkan itu membutuhkan buat jajan itu dari mana kan gitu. Sedangkan Ibu Rohaya ini keadaan tiap hari kerjanya hanya serabutan. Itu pun juga kalau ada yang nyuruh. Ada gitu. Nah, ini kan Ibu ya buat putra-putra Ibu yang 2 ini kalau jajan sekarang banyak rupa-rupanya, bahkan paling murah itu kan sekitar 1.000 ya. Misalkan jajan cilok atau jajan es krim, apalagi jajan es krim ya Bu ya. Jajan es krim itu kan sekitar 5.000 ya. 5.000. Nah, itu biasanya itu dari mana Bu? Masih dari hasil? Ada yang ngasih. Kadang ada yang ngasih. Alhamdulillah. Jadi kadang ada yang ngasih ya. Jadi Kang MJ ya sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, dan saya juga pengen lihat keliling-keliling dulu, dan terus saya juga pengen ketemu, kan tadi ketemu sama Reno Roni kan baru berpapasan di jalan, dan saya juga ingin bertemu, ingin ngobrol-ngobrol di sini ya, ingin melihat gitu ya, supaya lebih detail lagi gitu ya, bahkan betul membuktikan bahkan Reno Roni itu orang anak yatim ya, si kembar itu. Dan Ibu ternyata ini mungkin nanti dicariin dulu, kan dia lagi main. Mungkin nanti dicari sama Ibu Rohaya, ingin saya bertemu sama Reno Roninya di sini. Boleh Ibu, pengen ketemu sama putra-putranya. Boleh. Boleh dipanggilin Ibu? Ya. Gimana Bu? Ada si dedenya? Ada Aliman. Oh, jadi gak mau gitu? Gak mau gitu? Ya. Jadi gimana? Takut atau gimana? Atau malu gitu? Silahkan duduk Bu. Oh, jadi lagi main barangkalinya. Lagi main si dedenya? Iya. Lagi main. Jadi mungkin si dede kan masih kecil, belum peka gitu Bu ya. Pikirannya mungkin harap dimaklum aja ya, Bang Jod ya. Mungkin nanti si Uwa disuruh ke sana ya. Dan ini juga ya alhamdulillah juga ya udah kita bertemu atau silaturahmi dengan Ibu Rohaya ini ya. Rohaya. Ya. Ibu Rohaya. Barusan Ibu Rohaya ini kawan-kawan sudah mengajak putra-putranya untuk ke sini. Nah, cuman mungkin Rona siapa namanya? Reno Roninya lagi main sama teman-temannya ya. Jadi malah nangis Ibu. Nangis. Oh nangis, biarin aja main ya. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan.
nggak bisa kumpul di Ya. sini. Cukup ya kita ngobrol-ngobrol aja sama Jadi ibu. sedikit mau ya ngobrol-ngobrol inilah ngobrol aja ya Mang Jod. Jadi saya ingin bertanya bukan permasalahan ini mah ya, cuma ngobrol aja ya Mang Jod. Jadi kan Reno Roni itu kan sekarang itu sudah masuk kelas 1 SD ya. Jadi tiap hari ibu juga mengantarkan antar jemput dan kekurangan atau bisa keluhan ibu ya sebagai ibu tunggal Bang Jod ya. Jadi kebutuhan atau keperluan Reno Roni itu apa itu kalau alat-alat perlengkapan sekolah itu sudah lengkap semua atau gimana gitu? Belum Belum. beli batik olahraga. Jadi Untuk kebutuhan sekolah, baju batik, sepatu. Kalau pakaian baju belum juga. Ada semuanya. Belum ada semuanya. Masya Allah. Nah untuk belinya ibu udah ada belum uangnya? Belum. Mudah-mudahan nanti ada ya. Ada lah, mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa dipertemukan sama Reno Roninya, dan nanti juga lah Wagaji ke sana lihat Reno Roni lagi apa gitu di sana ya. Dan itu maksudnya ternyata ya kebutuhannya Reno Roni itu kebutuhan alat-alat sekolah, sepatu seperti buku tulis, tas, pensil segala itu mungkin membutuhkan ya Bu ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan barusan teh kita tanya ya, Mang belum ada biayanya juga. Belum ada ya. Jadi mudah-mudahan Mang Jod, para donatur, hamba-hamba Allah yang di luaran sana, mudah-mudahan melihat tayangan ini, saya kesini datang tidak sendiri bersama Mang Jody MJ Tasikmalaya dengan Wagaji. Tadi diantar sama Kang Asep ya. Boleh ditanyakan kan tadi juga udah nanyakan. Bahkan betul itu di kampung saya kata Kang Asep juga tadi teh. Berarti dan saya ini sudah datang ke sini ternyata betul saya sudah membuktikan. Dan Ibu Rohaya ini di sini aktivitasnya kesehariannya itu kerja serabutan ataupun juga agak nentu ya, tergantung ada orang yang menyuruhnya Ibu Rohaya gitu. Sedangkan Ibu Rohaya ini ibu tunggal ini membutuhkan atau memerlukan kesehariannya buat si kembar ya. Nah selain tiap harinya buat untuk jajannya dan kebutuhan untuk sekolahnya, dan mudah-mudahan para donatur atau hamba-hamba Allah yang mau menyisihkan atau donasinya silahkan bisa lewat saya, bisa lewat MJ Tasikmalaya, bisa lewat Wagaji, gitulah pokoknya masuk kita bareng-bareng. Pengen langsung ya berkunjung langsung sama silahkan Ibu ya. ke sini Silahkan sambil cek ya lokasinya gitu. di sini. Jadi kita sebelum pamitan ya Bu ya, terima kasih saya sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu ke sini, dan terima kasih saya sudah diajak ke rumahnya ya. Walaupun tidak ada si dedenya, nanti Wagaji disuruh ke sana ya lihat si dede lagi ngapain gitu ya. Dan ini enggak lama-lama lagi Mang Jody ya. Pokoknya kita akan ini teh ada rezeki sedikit jajannya ini buat jajannya si dede ini teh ya. Dan ini alhamdulillah ya. Walaupun sedikit gitu ya. Ini ada titipan rezeki, titipan amanah senilai sebesar nominal 200.000 rupiah dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Anugrah ya, toko Anugrah Hijab ya. Mohon diterima Ibu ya. Nuhun ya. Amin ya robbal alamin. Dan itulah sahabat semuanya, dan saya juga merasa sedih ikut terharu Mang Jod ya melihat keadaan ibu ini sangat sedih. Dan juga buat para donatur, ibu ini yang patut kita bantu Mang Jod ya. Karena ibu seorang ibu tunggal yang sangat mengurus 2 orang anak si kembar putra ya. Namanya Reno Roni. Ya.
dan sekarang mau masuk sekolah SD. Dan memang kawan-kawan, jadi ibu ini belum mempunyai seragam ataupun juga peralatan sekolah, termasuk sepatu, pakaian, dan barusan saya tanya sama ibu, ditanya masalah biaya, belum ada sedikit pun ya. Mudah-mudahan ibu ya untuk nantinya saya bareng rekan-rekan semuanya ada rezeki lagi, ada yang sayang lagi sama ibu, ada yang sayang lagi sama putra ibu ya. Kalau ada titipan, kalau ada orang yang sayang benar-benar sayang ya dengan bersedekah, kita akan sampaikan langsung sama ibu ya. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat ibu ya. Mohon maaf itu cuma sedikit buat jajan saja ibu ya. Dan itu titipan dari hamba Allah dari Jakarta. Memang itu aslinya dari Putra Sodong Hilir yang punya toko Anugrah Hijab di Jakarta Pusat Tanah Abang. Barangkali ada yang disampaikan ke toko Anugrah ya, silakan ibu. Katanya minta doanya saja dari ibu ya, dan dari putra-putra ibu ya. Ya itu. Silakan. Doain saja ibu ya. Iya, doain. Doain Ya, aja. Ibu sangat sedih ya, sedih bahagia gitu. Gak bisa berkata apa-apa. Dan kita sama-sama doakan ya. Kita sama-sama doakan yang punya toko Anugrah di Jakarta Tanah Abang ya. Mudah-mudahan yang memiliki toko Anugrah yang ada di Jakarta Tanah Abang orangnya sehat, usahanya lancar, rezekinya tambah melimpah, dan tergantikan berlipat ganda. Ya mungkin begitu saja Mang Jod ya. Kita mungkin mau pamitan aja ya. Ibu sekali lagi kedatangan saya ke sini sama teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah dari teman-teman saya, dimohon dimaafkan ibu ya. Dan gak lama-lama lagi salam ke si dedenya, ke Reno Roni. Lain kali kalau ada kesempatan kita bisa datang. Kalau ada rezeki insya Allah pasti kita datang ke sini lagi ibu ya. Kita pamitan aja Mang Jod ya. Oke kawan-kawan dan sahabat-sahabat MJ Tasikmalaya dan juga La Channel juga, Wagaji juga ya. Kita di sini alhamdulillah sudah bersilaturahmi sama Ibu Rohaya, seorang ibu tunggal yang mengurus dua putra-putra ya, putranya yang meninggal sama suaminya sekitar 4 tahunan. Dan terima kasih banyak atas kesetiaan kawan-kawan semuanya, dan mudah-mudahan juga penonton juga ikut andil ya, andil ikut bagian juga untuk bersedekah juga sama Ibu Rohaya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.